Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rensmart. Kami dari Rensmart, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kali ini kita akan membahas tentang siapa saja yang bisa mendaftarkan merek, ya. Jadi banyak pertanyaan, bolehkah merek didaftarkan oleh perorangan? Perorangannya bolehkah lebih dari satu orang? Bolehkah permohonan merek didaftarkan dalam bentuk badan hukum, ya? Dan badan hukumnya bolehkah lebih dari satu badan hukum, ya? Jadi terkait subjek pemohon merek itu boleh diajukan oleh perorangan, boleh lebih dari satu orang. Boleh juga diajukan badan hukum, apakah dia PT, ya, yayasan, ya, kemudian koperasi gitu ya, itu boleh. Boleh juga lebih dari satu PT. Jadi tergantung dari si pemohon, ya. Nah, idealnya yang mendaftarkan merek adalah yang memang memperdagangkan merek tersebut. Karena fungsi mendaftarkan merek adalah untuk mendapatkan perlindungan, ya. Perlindungan yang dibuktikan dengan legalitasnya, yaitu sertifikat merek. Nah, sertifikat merek diperoleh dengan cara apa? Dengan cara mengajukan permohonan permintaan pendaftaran mereknya, ya. Jadi sifat dari pendaftaran merek itu adalah prinsipnya first to file, ya, prinsip konstitutif. Siapa yang mengajukan permohonan pertama kali itu diberi. Prinsip konstitutif artinya harus dimohonkan permohonnya, ya, permohonannya harus dimohonkan, baru nanti akan diproses. Apabila disetujui baru terbit sertifikat merek. Jadi kalau misalnya pemohonnya perorangan hanya satu orang, maka syaratnya harus melampirkan identitas KTP-nya, ya, KTP-nya, nomor telepon dan alamat emailnya, ya. Kemudian kalau misalnya pemohon mereknya lebih dari satu orang, bagaimana? Misalnya ada 3 orang, maka identitas KTP ketiganya itu harus dilampirkan, ya. Namun, ya, alamat, nomor telepon dan alamat email itu cukup menunjuk satu saja alamat dan nomor telepon dan alamat emailnya, ya, karena hanya bisa satu saja yang masuk nanti di dalam data pemohon merek, begitu, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pemohon merek berbadan hukum? Contohnya misalnya PT, ya. Nah, kalau pemohonnya adalah badan hukum PT, maka harus melampirkan apa? Legalitas PT-nya, gitu ya. Legalitas PT bisa berupa apa? Akta pendirian dan akta perubahan terakhirnya, ya, surat SK Menkumhamnya, ya, surat keputusan menteri tentang pengesahan akta pendirian dan perubahannya terakhirnya jika ada. Kemudian melampirkan juga NPWP PT, ya, KTP pimpinan, nomor telepon dan alamat email perusahaan. Kalau lebih dari satu pemohon PT-nya bagaimana? Nah, tinggal ditambahkan aja, gitu ya. Tambahkan nama PT-nya juga sama melampirkan, namun alamatnya tetap dipilih satu saja, alamat pemohon mereknya, begitu. Nah, apa fungsinya dengan mendaftarkan 3 ataupun 2 PT, gitu ya? Fungsinya itu akan menjadi sebagai pemohon, nanti akan menjadi sebagai pemilik merek jika, ya, mereknya disetujui untuk didaftar dan akan tercantum di dalam sertifikat merek, ya. Jadi sertifikat merek itu adalah bukti kepemilikan merek, begitu. Nah, situ tercantum nanti pemiliknya siapa, ya, berdasarkan pemohon yang di awal, begitu, ya. Atau pemohon mereknya berupa PT, nanti akan muncul di situ nama PT-nya sebagai pemilik merek, ya. Lalu bagaimana dengan biayanya? Apakah sama atau ada perbedaan antara pemohon perorangan dengan badan hukum? Terkait biaya, PNBP-nya sama, ya, tidak ada perbedaan baik dia perorangan ataupun badan hukum, ya, tergantung kelas barang atau jasanya, ya, kalau biayanya itu. Dan jalur permohonan, ya, jalur permohonan. Jadi jalur permohonan merek itu ada UKM dan non UKM, itu dibedakan biaya PNBP-nya. Kemudian tergantung kelas barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftaran mereknya. Nah, itu juga akan berbeda karena biaya PNBP itu ditentukan per merek per kelas. Kalau lebih dari satu kelas tinggal dikalikan, begitu, ya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan ketik di komen, ya, atau bisa hubungin kami di akhir
laman ini. Jika ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih.